Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek akhir praktikum rangkaian elektronika kami. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Nahda Nafila Salsabila, dengan NPM 2006465 161. Saya Angela Sondang Teresa Simbolon dengan NPM 2006465 363. Saya Noah Shanahan dengan NPM 20065785255. Saya Michael Theophilos dengan NPM 2006465 243. Pada video kali ini kami akan membahas tentang latar belakang, fungsi, dan juga demonstrasi rangkaian simulasi dan juga fisik. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kami melakukan proyek akhir ini, yaitu karena banyaknya masalah gangguan pendengaran yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Gangguan pendengaran dapat terjadi karena bertambahnya usia atau terlalu sering mendengar suara dengan frekuensi yang besar. Berdasarkan data dari WHO, sekitar 5% populasi di bumi memiliki gangguan pendengaran. Karena hal tersebut banyak yang mengembangkan teknologi untuk membantu mereka yang dengan masalah pendengaran, tetapi masih banyak yang tabu akan hal itu dan enggan untuk menggunakannya. Oleh karena itu kami mencoba mengembangkannya, tapi dengan yang lebih sederhana dan lebih biayanya lebih rendah, karena kami hanya menggunakan karena komponen yang kami gunakannya itu kapasitor, resistor, dioda, BJT, dan op-amp. Dengan begitu alat yang akan diaplikasikan itu dapat menangkap suara dengan frekuensi tertentu dan meneruskannya dengan berupa gelombang suara yang telah diatur sedemikian rupa. Berikutnya, fungsi dari rangkaian kita buat. Rangkaian hearing aids ini sebenarnya kita buat bertujuan untuk membantu orang-orang yang memiliki masalah pendengaran tapi bukan tuli atau deaf, karena tujuan dari rangkaian ini adalah memperbesar suara yang masuk sehingga lebih mudah untuk didengar bagi orang-orang yang memiliki masalah untuk mendengar suara-suara kecil. Suara yang masuk itu pertama dari mic. Nah, dari mic kemudian akan diamplify, diperbesar, dan keluar di earphone jack yang bertujuan untuk membantu pendengaran orang-orang yang sulit mendengar. Berikutnya, pada bagian atas ini merupakan rangkaian utama dari hearing aids yang kami buat di simulator multisim. Pertama-tama, input suara masuk ke mikrofon. Tetapi pada simulator kami menggunakan function generator yang berada di sebelah kiri yang dapat mengeluarkan gelombang dengan frekuensi tertentu. Kemudian, input tersebut diteruskan ke dalam BJT NPN yang bertuliskan Key 1 dan Key 2. Kedua BJT tersebut berfungsi sebagai preamplifier yang berguna untuk menaikkan voltase tegangan. Selanjutnya, output dari kedua BJT tersebut masuk ke dalam Key 3. Di Q3, fungsinya adalah sebagai volume control. Nah, di sini volume control akan berfungsi untuk mengatur volume yang masuk dan keluar. Jika input mic besar, maka volume controller ini akan membantu untuk mengecilkan amplifikasi dari preamp dengan cara meneruskan arus dengan feedback bias seperti ini. Nah, jika input mic kecil, maka volume control akan membantu untuk membesarkan amplifikasi dari preamp. Hal ini membantu untuk mempertahankan kejelasan dan juga kestabilan dari output keseluruhan rangkaian ini. Selanjutnya, jika sudah diatur, maka hasil dari preamp akan diteruskan menuju variabel resistor dan juga Q4. Di Q4 ini, fungsinya adalah untuk sekali lagi mengamplifikasikan sebelum masuk ke mikrofon. Nah, namun sebelum diamplifikasikan, di sini kita dapat mengatur seberapa banyak arus yang akan diteruskan dengan cara adanya
variabel resistor seperti ini. Jadi jika hal ini diatur, maka akan memberikan dampak kepada output apakah semakin besar atau semakin kecil. Nah, di sini output dari Q4 akan diteruskan ke mikrofon pertama yang digantikan oleh osiloskop di sini, dan juga akan diteruskan ke bagian rangkaian bawah, yaitu di bagian op-amp. Di sini op-amp dibentuk untuk dioperasikan sebagai non-inverting komparator. Di bagian plus dihubungkan dengan output hearing aid, sedangkan di bagian minus dihubungkan dengan grab. Di sini jika memang ada output yang tercipta dari hearing aid, maka voltase akan dilanjutkan oleh op-amp sehingga dapat menyalakan LED yang dipasang di sini sebagai indikator. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mensimulasikan rangkaian. Di sini, jika sudah masuk suara dari mikrofon yang diwakilkan oleh function generator di sini, maka kita bisa melihat bahwa di sini yang hijau adalah input asli dari function generator, sedangkan yang bagian merah adalah output dari hearing aid. Dapat dilihat bahwa amplitudonya lebih besar setelah melalui rangkaian hearing aid ini. Nah, di sini kita dapat mengatur seberapa besar atau seberapa kecil kita ingin memberikan amplifikasinya dengan cara mengatur VR1 atau variabel resistor 1. Di sini jika kita kecilkan sedikit, maka dapat dilihat bahwa amplifikasinya semakin kecil, outputnya semakin kecil amplitudonya. Dan jika kita kecilkan secara keseluruhan, maka amplitudonya 0. Nah, selain itu, di sini kita juga bisa melihat bahwa dengan adanya pembesaran amplifikasi, pembesaran suara, maka kita bisa melihat bahwa dioda di sini juga ikut menyala, mengindikasikan bahwa hearing aid ini berhasil untuk memperbesarkan suara. Sekarang saya akan menjelaskan bentuk fisik dari hearing aids yang kelompok kami buat. Bisa dilihat bentuknya seperti ini. Pada bagian atas terdapat mic yang merupakan input pada hearing aids, di mana pada rangkaian simulasi kita menggunakan function generator, tetapi pada rangkaian fisik kita menggunakan mic tom 1545PR. Dan di sebelah mic terdapat lampu LED yang akan menyala, di mana artinya ada suara yang keluar dari hearing aids. Pada bagian samping terdapat potensiometer atau resistor variabel yang berguna untuk memperbesar atau memperkecil suara. Kemudian ada lubang di sebelah potensiometer yang merupakan tempat mencolok power supply. Di sampingnya lagi ada lubang untuk mencolok earphone yang merupakan output dari hearing aids yang kami buat. Pada rangkaian simulator kami menggunakan osiloskop untuk melihat output, tetapi pada fisik kami menggunakan earphone jack. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dalam dari rangkaian fisik yang kami buat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di bagian dalamnya ada power supply, di sininya adalah potensiometer. Kemudian kami juga menggunakan dua jenis transistor, mungkin tidak terlalu terlihat, ada BC337 dan 3BC547 di sebelah sini. Beberapa jenis kapasitor, beberapa jenis resistor, dan juga di sebelah sini dapat dilihat ada IC LM741. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian fisik dari hearing aids yang kami buat. Pertama-tama siapkan dulu adapternya dan siapkan juga earphone-nya. Kemudian colokkan earphone ke bagian earphone jack yang ada di hearing aids. Setelah berhasil tercolok, pasang earphone-nya. Kemudian kita pasang adapter ke stop kontak. Colokkan ke power supply yang ada di hearing aids. Setelah ada suara yang masuk ke dalam hearing aids, suara tersebut akan ditandai dengan
bernyalanya LED yang ada di sini. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana suara yang masuk ke hearing aids. Halo, halo. Kira-kira suaranya seperti itu. Halo, halo, halo. Apakah suara saya terdengar 2 kali? Kalau misalnya terdengar, iya. Suara keduanya adalah suara yang keluar dari hearing aids. Terima kasih.